evaluasi PPKM, solusi atau masalah. Nah, masalah yang paling dirasakan oleh masyarakat pada umumnya ketika PPKM ini dilangsungkan, bahkan sebelum PPKM, dari dulu namanya PSBB dan berbagai macam pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah, yang kita yakin sama-sama tujuannya baik untuk melindungi kita semua, tapi dampak ekonominya juga sangat besar begitu. Ada kemudian masyarakat yang mengatakan seperti ini, Pak Iman. Tadi kita juga sempat berbincang-bincang saat break gitu ya, menjadikan alasan untuk mencari uang dengan misalnya karena ekonominya jadi menurun gitu gara-gara PPKM. Akhirnya dengan alasan itu tidak mau mematuhi aturan pemerintah, mengikuti pembatasan dalam hal ini PPKM begitu. Pak Iman melihatnya seperti apa? Ya, masyarakat itu kan ada basic needs. Ekonomi itu basic needs. Tidak ada yang bisa melarang. Tidak ada yang bisa melarang. Kalaupun dilarang ya dia sembunyi-sembunyi. Karena berdasarkan kebutuhan dasar. Di satu sisi kita berharap bahwa imunitas harus ditingkatkan untuk menghadapi COVID. Ya sekarang bagaimana caranya imunitas naik kalau sekiranya gizinya tidak cukup? Ya kan dia butuh membeli vitamin. Membeli vitamin harus bekerja, berusaha. Belum ada COVID pun anak bangsa kita kan banyak hidupnya susah, ya kan? Masyarakat marginal menengah ke bawah kan hidupnya susah. Belum ada COVID, mereka hidup susah, mencari pekerjaan susah. Apalagi dalam keadaan COVID. Makanya kata COVID itu kan darurat. Ketika sudah darurat, ya bisa saja multi interpretasi. Situasi yang darurat itu bisa saja orang mengambil keuntungan. Dari awal-awal COVID kan beberapa orang spekulan memonopoli masker misalnya, atau misalnya kita. Jadi ini kan realitas dalam masyarakat. Makanya negara, birokrasi harus punya kepekaan. Ibarat kata begini, misalnya saya katakan, ya mereka kan bukan hanya butuh masker, mereka juga butuh kehidupan atau sembako yang cukup. Bagaimana mereka yang misalnya masyarakat marginal yang tingkat pendapatannya rendah, penumpang sudah tidak ada, misalnya deng-deng beca misalnya kan, ya mereka kan kategori orang menengah ke bawah yang harus mendapatkan bantuan. Tapi apakah itu tidak terbantu dengan bansos yang dikeluarkan? Ya makanya kan harus dilihat. Ini kan harus dibedakan bansos, harus dibedakan dengan dampak COVID itu. Makanya kata bansos itu kan khusus, memang sudah ada bansos. Mereka yang ekonomi lemah, kemudian ada beras-beras itu kan bansos. Tapi yang terdampak COVID kan semua kena. Ibarat ini COVID, lautan luas, ombak besar, kapal kecil, kapal besar kena. Berapa infrastruktur besar swasta yang tutup? Ya berapa hotel, berapa ini rumah makan. Ya kalau kita mau kaji kan lebih jauh. Tapi makanya saya katakan bahwa memang pemerintah diuji saat ini bagaimana dia kepekaan kepada masyarakat, terutama terdampak COVID. Saya tertarik peristiwa tahun lalu pada saat PJ Wali Kota. Itu kan ada bantuan dari dari Kementerian Pariwisata sebesar beberapa puluh miliar kepada itu. Akhirnya kan tidak bisa direalisasikan untuk hotel-hotel ya. Untuk terdampak COVID ya, UMKM atau apa. Jadi ada semacam simpati lah dari pemerintah kepada masyarakat, bahwa pemerintah itu merasakan apa yang dirasakan masyarakat. Bukan kita tidak butuh hanya setiap minggu ada aturan keluar, tapi tidak ada solusi alternatif. Ya, ini makanya dari awal saya sangat terbuka dari beberapa kritikan bahwa sebelum kita PPKM, kalau perlu kita duduk bersama dengan berbagai pihak stakeholder yang terdampak, sehingga kita merasa sebagai satu bagian keluarga yang menghadapi COVID. Ini secara parsial. Di satu sisi kita menegakkan ya, padahal dalam kaidah ilmu kesehatan masyarakat jelas kepatuhan pada nasihat dokter itu salah satu syarat kesembuhan. 30% poinnya itu. 5M itu menggunakan masker, menjaga jarak, itu 30% selain daripada medical atau pharmaceutical intervention. Jadi Satpol PP itu pada kategori intervensi dengan pendekatan hukum, bukan non-medical atau non-farmasi. Karena itu sangat menentukan. Biar lagi dikasih obat terus, di isolasi mandiri, isolasi reguler, tapi kalau tetap keluyuran, kemudian tidak jaga kesehatan, kembali lagi sakit. Jadi biar lagi dibukai divaksin kalau perilaku. Benar. Jadi makanya orang sehat itu bukan pada obat yang dia minum, bukan, tapi perilaku hidup sehat. Karena itu kan lebih murah.
Makanya inilah yang mungkin harus dipahami. Saya tidak mengatakan bahwa masyarakat kita tidak paham, tapi mungkin bosan juga sih, karena juga pemerintah kadang-kadang juga ambivalen. Artinya malpraktek ya, karena terjadi distrust ya. Ketika pemerintah berbohong dalam teori ya. Saya tidak mengatakan bahwa pemerintah kita berbohong. Dalam teori ketika negara tidak bisa sejalan, lemah dalam integritas, maka rakyat itu terjadi distrust. Mereka tidak percaya. Ini yang kita, makanya negara itu punya bisnis of trust, kepercayaan. Jadi kalau rakyat percaya, apapun formulasi yang kita berikan dia terima. Tapi kalau tidak percaya, sebaik apapun itu, tapi kalau tidak percaya mau apa kita? Nah, ini kan meyakinkan. Makanya forum seperti ini kan memberikan enlightenment, memberikan edukasi supaya masyarakat bisa memahami ya. Kata kuncinya adalah biarkanlah para pakar yang berpendapat. Ini kan semua berpendapat. Ya, latar belakang ilmunya ada nggak berbicara tentang pandemi? Kalau hanya copy paste, mengirim berita, setiap orang berbicara, memberikan tanggapan terhadap COVID. Akhirnya orang bingung pemahaman masyarakat, apalagi dengan era informasi keterbukaan yang mudah sekali kita terima berita. Bisa saja peristiwa yang tahun lalu diungkit lagi kembali, mayat bergelimangan apa gitu kan, banyak berita-berita baru bahwa ini COVID. Yang benar yang mana? Sekarang sederhana aja, data informasi COVID kita sebenarnya di mana sih? Ini kan terlalu simpang siur. Kenapa? Karena memang selalu ada tidak percaya. Nah, makanya kepercayaan itu mahal harganya. Makanya kita berharap bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, percaya kepada kita semua. Itulah yang meyakinkan masyarakat. Berarti inilah yang perlu dievaluasi. Iya, gitu makanya frame berpikir kita harus sama dulu. Menyamakan persepsi bahwa ini bagian daripada bagaimana kita mau menjadi baik. Tapi kalau di sisi lain kita selalu dirivalkan dengan masyarakat, tidak bisa, karena memang dalam teori-teori hubungan negara dan masyarakat, memang masyarakat itu selalu rivalitas negara. Itu dalam teori-teori politik pemerintahan seperti itu. Makanya dibutuhkan pemerintahan good governance, clean government, transparansi, apalagi menyangkut pengalokasian anggaran terhadap penanganan COVID. Itu kan menjadi tanda tanya selama ini. Jadi makanya dibutuhkan memang pemahaman ya, argumentatif yang sifatnya edukasi, bukan saling menyalahkan. Seperti itu. Baiklah, dan saya yakin juga dari pemerintah Kota Makassar sendiri, khususnya melalui Satpol PP ini, ada Pak Kasat di sini, saya yakin sudah melakukan langkah-langkah yang tepat begitu ya, dari apa yang perlu kita evaluasi bersama. Dan ini juga PPKM ini akan terus menimbulkan drama-drama dan permasalahan kalau kita tidak satu persepsi. Ya, oleh karena itu mari kita sama-sama sejalan ya, Kasatpol PP bersama dengan timnya dan juga pemerintah Kota Makassar menjalankan kebijakan dan juga diikuti oleh masyarakat yang patuh akan protokol kesehatan. Sangat mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan begitu ya. Ini sama-sama kita evaluasi gitu ya. Jadi jangan hanya menyalahkan satu pihak, menyalahkan satu sama lain begitu ya. Jadi melalui forum ini kita harapkan dari evaluasi PPKM ini kita bisa mengambil kesimpulan bersama bahwa mari kita jalan bersama gitu ya, biar dampaknya akan kita rasakan bersama nanti dengan menurunnya atau bahkan menghilangnya angka kasus positif COVID-19. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Iman untuk waktunya hari ini, banyak memberikan pencerahan kepada kita dan juga khusus Anda smart listener. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kami hari ini di Makassar Insight. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda. Saya Rifa Majid pamit.